Jumpa lagi di What with West. Kali ini gue mau ngajak diskusi soal isu bursa transfer dan masih dari Premier League. Tapi sorotannya khusus ke Man United ya. Karena pembacaan isu-isunya menarik adalah bagaimana pelatih yang sementara ini menangani Man United, Ralf Rangnick, akan berbelanja pemain, meminta budget, dan sudah muncul 4 nama. Selain nama-nama lain yang diincar, ada 4 anak muda dari Jerman. Korelasi Rangnick orang Jerman, yang diincar anak muda Jerman. Apakah Man United akan menjerman bersama Rangnick? Kalau gue telusuri, sejak tahun 1900-an, Rangnick baru orang Jerman pertama yang duduk di bangku manajer Man United. Nah, kalau kita hitung pemain, apakah Bastian Schweinsteiger menjadi pemain pertama Jerman di Man United? Enggak. Kalau Jerman di Premier League ada banyak ya beberapa. Tapi kalau di Man United ternyata bukan Bastian Schweinsteiger yang 2015 sampai 2017 di Man United sebagai Jerman pertama. Ada 2 pemain Jerman yang sebelumnya main di Man United tapi nggak ngetop amat. Bahkan bisa dibilang gagal lah bersinar. Yang pertama itu, gue lihat catatan gue, yang pertama itu di 2003-2006 ada yang namanya gelandang serang Markus Neymar. Dia masuk di 2003, sekarang usianya 35 tahun. Dia masuk 2003 sampai 2006. Gelandang serang yang ketika di guide MU usianya 17 tahun dari Eintracht Frankfurt. Nggak bersinar seperti Schweinsteiger lah ya. Setelah Neymar itu ada Ron Robert Zieler tahun 2008 sampai 2010, tapi nggak pernah main buat MU. Ini dia malah dipinjamkan ke Northampton Town, itu berposisi sebagai kiper. Sekarang usianya 32 tahun. Barulah muncul pemain Jerman ketiga dan main untuk tim utama, Bastian Schweinsteiger 2015 sampai 2017. Kalau kita bicara pemain Jerman di Premier League banyak lah ya. Pasti kalian nyebut siapa? Michael Ballack pasti di Chelsea, Jens Lehmann di Arsenal, Jurgen Klinsmann dulu pernah, kalau kalian masih ingat, strikernya Spurs. Siapa lagi ya? Dietmar Hamann di Liverpool, Per Mertesacker di Arsenal, Thomas Hitzlsperger di West Ham, Mesut Ozil, jangan lupa Mesut Ozil ada di Arsenal. Siapa lagi ya? Robert Hughes pernah beberapa kali pindah-pindah, dan jangan lupa di Leicester dia juara, di Middlesbrough, di Stoke City. Kalau masih ingat nama Marcus Babbel di Liverpool juga 2000 sampai 2004. Ada nama yang nggak terlalu ngetop, mungkin lupa kalian, di Manchester City. Masih ingat nggak namanya Uwe Rosler, gimana nyebutnya? Uwe Rosler. Ya, itu di tahun 1994 sampai 1998. Kembali ke Man United. 4 pemain ini anak muda, apakah dia akan menjadi pilar nantinya? Pertanyaan gua, kalau Rangnick nanti tidak lagi posisi sebagai manajer tetap, penggantinya apakah 4 pemain ini sesuai dengan manajer pengganti? Itu satu. Kemudian apakah pemain-pemain ini akan benar-benar membersihkan toksik? Katanya, kabarnya banyak mantan pemain bahkan dari Belanda ngomongin bahwa di MU itu banyak pemain yang menjadi toksik, harus dibereskan. Mereka merasa lebih besar dari pelatihnya, dari klubnya, jadi harus dibersihkan. Apakah ini satu cara bagi Rangnick untuk memulai memberikan kompetisi internal di dalamnya? Nanti kita bicara 4 pemain ini, gue sudah punya catatan. Tapi kita mau lihat risikonya apa ya bagi MU kalau 4 pemain ini datang dan mendapatkan tempat utama. Dan pelatih pengganti nanti, kalau Rangnick masuk sebagai konsultan, sebagai penasehat, sebagai apalah nanti di manajemen. Nah, pelatihnya apakah setuju dengan 4 pemain yang dibeli ini, selain pemain senior yang diincar juga. 4 pemain itu, gue sebut ya, pemain itu adalah
Florian Wirtz, Luka Nerz, Eric Martel, dan Armel Bella Kocap. Gue bacain sedikit karakter mereka, apakah ini yang dibutuhkan oleh Man United. Ya, siapa itu Florian Wirtz? Florian Wirtz umur 18 tahun, tingginya 176 cm. Dia pemain, bisa dibilang pemain lagi bersinar nih. September tahun lalu dia menjadi Bundesliga Player of the Month. Ya, dia pemain bisa dibilang pilarnya Jerman ketika menjuarai Piala Eropa U21 di Hungaria, Slovenia, Maret 2021 mengalahkan Portugal 1-0. Dari keluarga olahraga, kakaknya kakaknya itu pemain timnas Jerman deh. Si Julian, pemain Bundesliga profesional di Bundesliga wanita dan juga timnas Jerman di timnas wanita. Dia bermain buat Bayer Leverkusen dan sebagai gelandang serang katanya ini bisa menjadi backup kalau Bruno Fernandes tidak on fire, atau bisa menjadi kompetisi buat meningkatkan Bruno, bahwa tidak ada posisi yang pasti bagi Bruno kalau dia performanya tidak stabil, tidak naik. Nah, gua catat per 26 Desember kemarin harganya itu 60 juta pound. Mahal sih ya. Desember kemarin ya. Nggak tahu kalau yang dia akan tinggi-tinggi lagi. Nah, tadi ya Florian Wirtz itu akan dipersiapkan untuk membackup Bruno Fernandes sebagai attacking midfielder. Kita tunggu nanti realisasinya. Pemain Jerman kedua bernama Luka Netz. Luka Netz itu usia 18 tahun, posisinya back kiri atau gelandang kiri. Tahu dong siapa yang dipersiapkan untuk menjadi pelapisnya, menjadi pelapis gitu ya. Tingginya 180 cm, oke. Dia bermain untuk Borussia Mönchengladbach setelah membela Hertha Berlin dan anggota timnas Jerman U21 juga, dan kabarnya inilah menjadi kompetisi internal di sisi kiri pertahanan Man United. Entah dia bisa bermain sebagai gelandang kiri, bisa bermain sebagai bek kiri. Luke Shaw, Anda punya pelapis, kalau tidak mau dibilang pengancam posisi sebagai bek kiri. Ya, Luka Netz, orang nggak banyak kenal, tapi Rangnick tahu lah, pasti dia punya radar di Jerman sana. Ini loh bintang-bintang muda Jerman yang mungkin bisa dibeli oleh Man United. Pemain ketiga Jerman, namanya Eric Martel. Nah, namanya keren ya, Eric Martel, back tengah, usianya 19 tahun, tingginya 186 cm. Dia dipinjamkan oleh Leipzig ke Austria Wien di 2021, jadi masih disekolahkan, dan tanda kutip disekolahkan ke Austria Wien. Eric Martel ini bisa disebut salah satu pemain yang bermain sebagai center back, bisa juga bermain sebagai gelandang bertahan. Nah, ini dibutuhkan kan, bermain di dua peran lah. Tadi Luka Netz juga bisa bermain sebagai gelandang kiri, bisa back kiri. Ini Eric Martel bisa sebagai center back, bisa sebagai gelandang tengah. Siapa dong yang akan terbantu dengan kehadiran Eric Martel? Terbantu atau terancam? Eric Martel disebut kalau dia bermain sebagai gelandang tengah, sebagai center back, bisalah untuk menggantikan posisi Nemanja Matic. Setuju gak? Ini pelapis buat Nemanja Matic atau pengganti. Jadi Matic dilepas, kemudian masuklah Eric Martel sebagai gelandang bertahan, bisa juga sebagai center back. Usianya masih muda, 19 tahun. Pemain keempat namanya Armel Bella Kocap. Ya, pemain berkulit legam ini tingginya 190, dari keluarga pemain sepak bola juga. Bapaknya mantan pemain timnas Kamerun meskipun cuma 4 kali, tapi karir profesional bapaknya ini banyak di Jerman meskipun bukan di klub top Bundesliga ya. Namanya siapa ya? Cyril Florent Bella.
Cyrille Florent Bellat. Kayak gitu kali nama sebutan bapaknya ya. Nah, dia bermain di awal tahun 90-an, akhir era 90-an, awal tahun 2000-an lah, main di Liga Jerman, tapi bukan di klub besar. Nah, si Bella Kotchap ini bisa lah katanya dipersiapkan untuk melapis, membantu kompetisi di tengah antara Harry Maguire maupun Rafael Varane. Dia bisa belajar banyak dari dua pemain senior ini dan bisa jadi kalau dia bertahan di MU bukan pindah ke Chelsea karena Chelsea tahun lalu ngincer banget ini pemain. Isunya di Jerman, Chelsea sangat membutuhkan bek tengah ini. Ya, Thomas Tuchel juga orang Jerman, dia pelatih Chelsea dan dia tahu ya, ini orang bisa membantu pertahanan Chelsea. Tingginya lumayan ya, 190 cm, dan kalau dia usia 20 tahun dibeli, rasanya masih bisa 10 tahun kan main di MU kalau kontraknya berlanjut terus, dan menjadi salah satu kekuatan center back di posisi yang orang bilang banyak menjadi sorotan rentannya pertahanan Man United karena Harry Maguire cedera, Rafael cedera, apalagi Rafael Varane gampang cedera. Dibeli dari Real Madrid itu pun kita udah bertanya, ini kan pemain gampang cedera ya, kenapa dibeli? Nah, Rangnick mungkin melihat itu posisi-posisi yang butuh lapis pemain muda, pemain harapan, dan diambil dari Jerman. Rasa-rasanya ini periode Jerman, sepak bola Jerman menyita perhatian ya, pelatihnya banyak berkarir di Eropa dan cukup sukses bersama tim. Lalu muncul lagi nih pemain-pemain muda Jerman yang hasil pembangunan produk youth development mereka, youth competition mereka menghasilkan pemain-pemain muda yang kemarin juara di Eropa U21, dan pemain-pemain itu kemudian kini mulai diincar oleh klub-klub. Terbukti tadi Chelsea berebutlah mendapatkan si Bella Kotchap ini. Kalau tahun lalu Chelsea gagal karena Bella Kotchap bilang masih ingin berkompetisi di Bundesliga, apakah tawaran dari Man United lewat Rangnick menggoyahkan sikap dari si Armel Bella Kotchap ini? Inilah wajah-wajah baru Man United kalau jadi menjermankan Man United. Kalau jadi 4 pemain muda Jerman ini gabung, ya kita akan lihat lagi mantan-mantan pemain Jerman berkibar di Premier League. Tadi kita sudah sebut ya, dari Michael Ballack, Babel, kemudian Jürgen Klinsmann, mundur-mundur terus. Mungkinkah pemain muda ini yang usianya 20-19 tahun akan menjadi bintang Premier League masa depan lewat Man United? Kita tunggu bursa transfer, kayaknya nggak harus Januari ini. Kalau jadi bulan Januari mungkin, tapi kemungkinan bulan panas tahun ini, bulan Juni, transfer bulan Juni. Dan kita tunggu juga siapa pelatih sebenarnya Man United. Apakah Rangnick kalau sukses akan dijadikan pelatih aja, atau memang dia disiapkan untuk jadi konsultan, menjadi penasehat, nanti ada pelatih yang benar-benar menangani Man United. Nah, kalau pelatih itu ada, apakah 4 pemain yang diincar oleh Rangnick ini menjadi bagian skenario program jangka panjang si pelatih baru? Ini penungguan yang kita lihat dan kita simaklah terus perkembangan dari Man United. Benarkah Rangnick akan menjermankan Old Trafford, menjermankan Man United, dan hasilnya akan seperti apa? Gue tunggu komentar kalian, silakan berdiskusi sehat kita di channel What with West ini. Yang belum like, belum subscribe, ayo subscribe, share. Kita bisa diskusi sehat kok di sini, saling tukar pikiran. Menjermankan Man United, apakah sebuah program yang baik? Apakah sebuah program yang tepat bagi masa depan Setan Merah? Sampai jumpa di What with West lainnya. Salam bola untuk kebaikan.